Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat metro.com dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan menyajikan sebuah laporan dari reporter metro.com Ansar Pratama tentang berkebun di tengah kota. Oh, ada juga pepayanya ini ke sana Pak Haji. Oh, ini kandang-kandang ayam, ini ayamnya Pak Bakri. Salah seorang warga di Kecamatan Biringkanaya. Setiap hari Bakri berjibaku dengan aktivitas di rumahnya yang sederhana di Biringkanaya, Makassar. Di sela-sela kesibukannya bekerja serabutan, Bakri memanfaatkan lahan-lahan yang masih kosong di sekitar rumahnya di Katimbang, Biringkanaya, di kawasan sebelah timur kota Makassar, Sulawesi Selatan. Putaran kedua ini di belakang rumahnya, saya tidak tahu, bilang ada penjagung di belakang ini. Oh, ini jagunnya ini. Oh, ada juga pepayanya ini ke sana. Oh, ini camangi namanya. Oh, ini bambu. Oh, ini. Oh, ini. Dalam sebuah kesempatan berkunjung ke rumah kerabatnya di Ternate, Bakri menceritakan dia dibekali atau diberikan oleh-oleh berupa jagung dari keluarganya dan kemudian dibawa pulang ke kota Makassar. Bibit jagung itulah yang kemudian ditanam di sebidang tanah yang ada di sekitar rumah yang dia tinggali bersama anak istrinya. Bakri memang nampaknya termasuk orang yang bertangan dingin. Ya, tanaman apa saja yang dia tanam dapat tumbuh dengan baik, dengan subur, dan menghasilkan. Bakri tinggal di kawasan ini sejak tahun 1988, ketika kawasan itu masih berupa lahan kosong yang luas. Sampai saat ini, sejumlah perumahan telah berlomba-lomba menanami lahan kosong itu dengan tanaman beton berupa perumahan dan gedung-gedung. Dan Bakri pun semakin terhimpit di antara bangunan-bangunan perumahan yang semakin meluas sebagai tanda adanya pergerakan pertumbuhan wilayah perkotaan di kota Makassar, kota Daeng ini. Area di sekitar rumah Bakri berada itu di dahulunya merupakan area persawahan yang luas dan masuk dalam wilayah Kabupaten Maros. Area ini kemudian berubah menjadi kawasan pemukiman. Dan sebagai bekas lahan persawahan, area-area yang ada di sekitar rumah Bakri ini kemudian menjadi kawasan langganan banjir setiap musim penghujan tiba. Di musim penghujan seperti ini, Bakri harus waspada menjaga tanamannya agar tidak tergenang banjir. Maka salah satu cara yang dilakukan oleh Bakri adalah membuat tanggul-tanggul di tepi-tepi atau di pinggir-pinggir lahan kebun yang dia manfaatkan. Meski tidak begitu luas, namun hasil kebun lumayan bisa untuk memenuhi kebutuhan bersama keluarganya. Minimal tidak perlu lagi membeli, tinggal petik katanya. Itu juga anunya ada lagi di sana. Tapi ini buahnya ini Pak Haji. Kacang panjang ini. Ya. Ini buahnya banyak ini. Dalam mengelola kebunnya, Bakri menggunakan sumber daya yang mampu dia lakukan. Apa yang dilakukan Bakri adalah praktek nyata pertanian di tengah perkotaan. Tak ada yang menyangka bahwa di tengah pemukiman warga kota Makassar yang dipenuhi dengan bangunan-bangunan beton ini, ternyata ada sejumlah orang yang mampu melakukan aktivitas bercocok tanam dengan memanfaatkan lahan-lahan yang terbatas. Beberapa pekan lagi ke depan, Bakri akan panen. Ketika pemerintah sibuk memikirkan bagaimana membangun sistem usaha agribisnis berbasis teknologi inovatif dengan memanfaatkan lokasi-lokasi atau lahan-lahan yang terbatas, Bakri telah lebih dahulu mempraktekkannya tanpa harus berteori macam-macam. Tetangga-tetangga Bakri menjadi pelanggan-pelanggan yang kerap datang untuk membeli
sayur-sayuran yang dia tanam. Ini Para rupanya tetangga ini. itu Oh, senang ini papaya. karena mendapatkan sayur-sayuran segar yang langsung petik di kebun dengan harga yang murah, bahkan terkadang gratis. Maksud saya. Iya. Ah, Keadaan ini kemudian itu juga mendorong dulunya ada lagi di Bakri sana. untuk membeli bibit sayuran Ini buahnya untuk ini kemudian dia kembang Ini biakan. kacang panjang ini. Bila ini terwujud Ini buahnya. dan diikuti oleh bakri-bakri yang lain, maka lahirlah pelayan-pelayan tapi belum dipanen masyarakat Belum panen. ini. yang menyediakan kebutuhan nyata untuk warga sekitarnya. Suruh ke sini orang. Ya, Tujuan awalnya yang sederhana sekali, hanya sekedar untuk konsumsi pribadi, ya bikin pacal benda bilang Pak Bakri. lalu berkembang menjadi usaha mandiri untuk menopang ekonomi keluarga. Apa yang dilakukan Bakri? Bercocok tanam di perkotaan, di sela-sela hutan beton itu berawal dari niat sederhana, yakni sekedar menyalurkan jiwa tani yang sudah sejak dahulu tertanam di dalam jiwa. Sekedar untuk konsumsi pribadi, akhirnya berhasil mendatangkan manfaat kepada keluarga dan orang-orang sekitar. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi sahabat-sahabat Metro Detik dimanapun Anda berada, bahwa lahan yang terbatas bukan menjadi hambatan untuk kita melakukan aktivitas bercocok tanam. Oh, ini camangi namanya. Oh, ini punyanya ini Pak Bakri. Ini jagung. Ini. Ya 2 minggu lah dimakan. Oh, 2 minggu Pak Bakri. Oh, 2 iya. minggu dimakan. Iya, Demikian laporan dari reporter metrodetik.com, Ansar Pratama dari Ketimbang, Biringkanaya, Kota Makassar. Sampai jumpa pada celotehan dan kabar berikutnya. Salam hormat. Sampai jumpa. Jadi kalau ubi Pak Bakri berapa bulan biasa? Ya 5 bulan lah. Oh, dimakan. 5 bulan baru kita panen. Dimakan, panen. Oh, iya.